Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Ica Jiko. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang tahapan apa aja sih yang bakal kamu lewatin kalau kamu mau jadi TKI. Dalam tanda kutip TKI yang aku maksud ini TKI yang melalui penyalur resmi ya, bukan yang ilegal. Kalau resmi itu dia PT penyalurnya jelas, tanda tangan yang dia sertakan itu jelas, perjanjian kerjanya itu juga jelas, dia sudah memberangkatkan berapa banyak orang itu juga jelas. Jadi kalau penyalur resmi itu biasanya kamu bisa lihat sertifikasinya ya. Jadi jangan asal pilih agent atau penyalur, karena kalau kamu ilegal bisa-bisa kamu dipulangkan ke negara asal atau ditangkap nanti pas sudah di luar negerinya. Jadi hati-hati ya. Di sini aku bakalan bahas tentang tahapan apa aja yang bakal kamu lewati kalau kamu mau jadi TKI Malaysia khususnya. Ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi bisa beda, bisa kurang lebih sama, bisa mirip ya. Dan disclaimer juga, ini berdasarkan pengalaman pribadi, jangan kamu contek sepenuhnya ya. Karena setiap penyalur atau setiap agent itu ada juga yang beda prosesnya. Dan juga aku mau ngingetin ke teman-teman sekalian, kalau video ini bakalan no cut alias tanpa editan sama sekali. Jadi kamu bakalan nonton videonya sampai selesai tanpa terjeda atau tanpa nge-skip, karena tahapan yang udah aku ringkas di kertas ini tuh lumayan banyak ya. Jadi kamu mesti nonton sampai habis, jangan di skip sama sekali, atau enggak kamu bakalan kelewatan atau ke skip juga tahapnya. Oke, jadi tahapan yang pertama yang bakal kamu lewati kalau kamu mau jadi TKI itu ialah pengumpulan berkas. Berkas ini yang ku maksud kayak biasa, kayak kalau kita mau daftar kerja atau ngelamar kerja, kayak KK, KTP, ijazah, yang kayak pada umumnya lah ya. Setelah ngumpul berkas, kamu bakal ada panggilan interview. Nah, panggilan interview ini kamu nggak cuma sekali interviewnya, sampai keterima di PT atau kilang yang mau nerima kamu lah intinya. Kalau aku kemarin pengalaman aku 2 kali interview. Di PT yang pertama aku ditolak, di PT yang kedua aku baru keterima. Nah, jadi setiap PT itu atau setiap kilang atau pabrik yang ada di Malaysia khususnya, kan aku nanti kerjanya di Malaysia, itu punya kuota beda-beda, kuota penerimaan orang beda-beda. Misal nih di PT A kuota penerimaannya cuma 300 orang, sementara yang interview ada 500 orang, berarti ada 200 orang tersisihkan, bukan? Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi kamu pasti keterima di PT manapun, tapi kamu mesti sabar. Maksudnya beberapa kali interview nggak masalah, yang penting kamu bakal diterima gitu. Dan juga setiap PT itu punya jadwal interview yang beda-beda. Ada yang di akhir tahun, ada yang 2 bulan sebelum akhir tahun gitu. Intinya jangan nyerah ya. Lanjut ke tahap yang kedua. Kalau kamu udah dinyatakan lulus dari interview, kamu bakalan rekomendasi ini maksudnya kamu kayak dikasih tahu kalau kamu udah punya ID PMI atau pekerja migran Indonesia. Kamu juga bakalan ke dinas ketenaga kerjaan yang ada di kota kamu. Kalau aku yang di Palembang itu ada dinas ketenaga kerjaannya. Aku kesana pas rekom itu kayak kita di interview sekali lewat ya, kayak sekilas aja ditanyain lagi, kamu yakin mau kerja di luar negeri? Kamu masih kecil loh, umur kamu masih 18 tahun, kamu siap jauh dari orang tua, kayak gitu. Dia tanya-tanyain kayak gitulah. Itu cuman kayak gak nyampe 10 menit lah, bentar doang kok rekom itu. Kalau kamu udah di tahap rekom, selesai nih rekom, udah selesai pulang dari dinas ketenagakerjaan, beberapa hari berikutnya kamu bakalan disuruh buat paspor. Capek juga ya guys ngomong. Setelah buat paspor, kamu baru, walaupun paspornya belum jadi, kamu bakal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu medical check up atau tes kesehatan.
Nah, tes kesehatan ini apa aja sih yang dites? Yang pertama, kalau pengalaman aku itu ronsen paru-paru, terus tes apa namanya nih, tes darah, terus urin, terus juga tes buta warna, tes rabun, sama ini apa namanya, varises, dilihat kita punya varises atau enggak. Terus juga dilihat apa kita punya benjolan atau enggak di badan, atau kita punya tumor atau enggak. Nanti dokternya yang cek kita. Nih, kalau misalnya kamu dinyatakan lulus dari medical check up, kamu bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau kamu belum lulus, kamu harus berobat sampai sembuh dulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, udah singkatnya gitu. Setelah medical check up, kamu bakalan sidik 10 jari. Kayak buat KTP sih, sidik 10 jari kayak gitu. Setelah sidik 10 jari, kamu nunggu visa turun. Terus juga setelah sambilan nunggu visa turun, kamu bakalan dikabarin lagi selanjutnya. Setelah itu kamu bakalan tanda tangan kontrak di atas materai. Tanda tangan kontrak ini sifatnya resmi ya, di atas materai. Jadi kalau kamu ngelanggar perjanjian atau ngelanggar kontraknya, kamu bakal kena denda. Kalau denda di PT aku itu sebesar 25 juta. Jadi kalau kamu batalin itu perjanjian kerjanya, kamu cancel, padahal semuanya udah ditandatangan, kamu bakal kena denda sebesar 25 juta. Jadi hati-hati ya, kamu yang mau jadi TKI, pikirkan betul-betul. Jangan sampai kalau udah di tahap akhir nih, udah di tahap mau akhir, kamu mau cancel. Dendanya besar dan dendanya lumayan itu menurut aku. Bisa buat ngumrohin satu orang 25 juta. Setelah tanda tangan kontrak, ini ada tahapan PAP namanya. PAP ini kesingkatan dari pembekalan akhir pemberangkatan. Ini semacam siraman rohani lah ya. Semacam kita nanti dijelasin di tahap PAP ini, pembekalan akhir pemberangkatan dijelasin, kayak diwejangin kamu mesti sukses gitu, pergi migran pulang juragan kayak gitu. Kamu kayak dinasehatin, intinya kayak gitulah ya. Setelah PAP atau pembekalan akhir pemberangkatan, kamu berangkat deh terbang gitu. Jadi begitulah tahapan-tahapan untuk jadi TKI, khususnya di Malaysia dan khususnya juga di PT aku. Kurang lebihnya sama, kalian juga bakal ngelewatin tahapan-tahapan ini. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Kalau kalian tertarik atau pengen dengar lebih lanjut tentang TKI, kalian boleh juga kalian boleh juga request video di kolom komentar atau DM ke Instagram aku @ica_anak pintar. Oke, thank you, bye bye.